Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin memaparkan materi tentang pemahaman diri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tak kurang suatu apapun. Ibu berharap kalian tetap berada di rumah, kecuali kalau diminta untuk ke sekolah. Pertemuan-pertemuan yang terdahulu kita membahas tentang potensi belajar. Lalu kita juga membahas tentang apa itu kecerdasan, lalu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan tantangan menjadi peluang dan lain sebagainya. Diharapkan pada pertemuan kali ini dengan pemahaman diri, kalian dapat memahami diri kalian sendiri dengan lebih baik. Siapa saya? Siapakah kalian atau siapa saya? Siapakah Anda? Bagaimana saya menjawab pertanyaan siapa saya? Mungkin tidak mudah ya. Karena pertanyaan itu menggambarkan sejauh mana seseorang memahami dirinya. Ada orang yang tahu benar siapa dirinya, tetapi banyak juga orang yang belum mengenal dirinya secara utuh. Berapa banyak orang yang berjiwa rendah diri dan minder hanya disebabkan karena kurang paham tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya, potensi yang ada pada dirinya. Ya, jadi kalian harus paham dulu siapa kalian, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, sehingga kamu bisa tahu memahami siapa diri kamu sebenarnya tanpa pernah malu untuk bersapa dengan siapapun. Karena kalau kita memiliki kelebihan, tentu saja kita akan sangat dengan mudah bergaul dengan orang lain dan juga memahami orang lain. Tapi kalau kita selalu menghitung kekurangan kita, menghitung bahwa kita tidak mampu, bahwa kita tidak bisa melakukan itu semua, kita tidak akan pernah berdiri tegak untuk menghadapi orang lain. Ya. Berikutnya adalah potensi diri yang bersifat fisik. Seperti apa sih potensi diri yang bersifat fisik atau fisiologis? Karena kalian juga harus tahu bahwa kelebihan yang ada pada diri kalian selain bersifat psikologis, ya, ada juga yang memang bersifat fisik, yaitu yang paling mendasar. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu saja membekali manusia dengan kelengkapan fisik yang sempurna. Kita dilahirkan dengan fisik yang sempurna, tak kurang sesuatu apapun, dan itu menjadi hal yang harus kita syukuri, yang harus kita syukuri dengan lebih baik. Anggota badan dan organ tubuh yang ada pada dirinya memungkinkan ia bekerja dan beraktivitas dengan mudah. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang memang organ tubuhnya itu tidak lengkap, tentu saja akan menghadapi aktivitas yang tidak mudah dan tentu saja akan sangat kesulitan menghadapi aktivitas tersebut. Misalnya contoh, ketika seseorang tidak memiliki kaki, dia akan kesulitan berlari ataupun berjalan. Begitupun dengan seseorang yang tidak memiliki tangan, tentu akan kesulitan untuk menulis di buku tulis ataupun menuliskan hal-hal yang ingin curhat ke diari dan lain sebagainya. Dan bagi kalian yang memang memiliki anggota seluruh tubuh yang sangat lengkap, harus disyukuri bahwa apa yang menjadi itu milik kalian adalah harus disyukuri. Kalaupun misalnya di satu sisi kalian tidak menerima, belum bisa menerima, contohnya saya kulitnya hitam manis,
saya hidungnya tidak terlalu mancung dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah masih diberikan hidung yang lengkap, mata yang lengkap, tangan yang lengkap, kaki yang lengkap dan lain sebagainya, dan semuanya harus disyukuri oleh kalian. Dan memang itu tidak mudah. Selanjutnya adalah kalau kita tadi bicara tentang potensi diri yang bersifat fisik, sekarang kita beralih kepada potensi diri yang bersifat psikologis. Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kemampuan ya kan yang memungkinkan untuk dapat kita berkembang dengan lebih baik. Potensi psikologis adalah kemauan dan tekad yang bulat untuk mengembangkan sesuatu. Nah, potensi yang ada di dalam diri kita itu yang tumbuh memang dari dalam diri, bukan dari luar diri sendiri. Kalau dari luar adalah potensi dari orang lain yang memang mendukung diri kita, tapi secara psikologis adalah kemampuan, kekuatan untuk menumbuh kembangkan dalam diri kita sendiri, bahwa kita ingin jadi orang yang sukses, kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya, memiliki kemauan yang tinggi, kerja keras, etos kerja tinggi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah tumbuh dari potensi diri yang bersifat psikologis. Bagaimana dengan potensi akademis belajar? Di sini dikatakan sesuatu disebut berkualitas atau unggul, ya, berprestasi apabila sesuai dengan desain atau diperuntukkan dan kegunaannya. Demikian juga siswa yang kalian belajar, lalu belajarnya sungguh-sungguh, tentu saja berkualitas, dan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik dan mampu kalian menyelesaikan tugas-tugas belajar akademik secara memadai. Selanjutnya adalah potensi diri yang bersifat spiritual atau keimanan. Seperti apa sih potensi yang bersifat spiritual dan keimanan? Spiritual adalah sumber kekuatan. Spirit adalah inti dan pusat nurani. Semua hal dalam hidup ini akan punya arti kalau ada spirit. Bahkan hidup itu pun akan bermakna bila dilandasi spiritual dan keimanan. Tanpa spiritual dan keimanan, semua akan melemah, semua akan hancur, dan semua akan sirna. Karena sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, seberhasilnya apapun kita dalam hidup, kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki motivasi dan kekuatan dalam diri kita, tapi kalau kita tidak punya keimanan, kita tidak punya kekuatan secara spiritual, hidup kita tidak akan bermakna, hidup kita tidak akan berarti, dan kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kita akan menjadi orang yang sangat lemah, orang yang sangat tidak bisa menatap kehidupan dengan lebih baik, karena yang dihitung adalah kekurangan dan kekurangan. Ya udahlah, saya begini, saya hitam, saya kulitnya begini, saya tidak pintar, saya tidak kaya, saya tidak hebat. Tapi kalau kita merasa kita memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua dengan hal yang baik, dengan kekuatan-kekuatan kita, dengan kelebihan-kelebihan kita, baik itu di dalam belajar maupun di dalam kita belajar di sekolah. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada materi kali ini, bahwa ternyata kita memang kembali lagi harus bisa memahami diri kita sendiri, apa sih potensi diri kita yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, sehingga kita perlu tunjukkan kepada orang lain bahwa kita mampu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini ya kan bisa memberikan satu manfaat untuk kalian ke depannya. Dan apabila ada beberapa hal yang kalian bisa tanyakan, mudah-mudahan bisa kalian tanyakan
di link YouTube ini juga di bawahnya.